Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fadhalatul muhtaramin wa sulasani al-afadil yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Hakim beserta jajaran ketakmiran, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin himpunan putusan tarjih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terbukti pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di masjid kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur karena pada malam hari ini Allah masih menakdirkan kepada kita, masih kemudian memberikan keringanan, memberikan niat yang kuat untuk kita bisa mendatangi majelis ilmu ini. Karena menurut saya yang namanya ujian orang itu masing-masing Bapak Ibu. Dan dengan ujian ini berupa jawab. Mungkin yang udan berarti buatan sios makan kegiatan. Dan saya ujian ini aswad, bukan ademen begini buatan makan. Enten oleh guru ini sing fakta dan nyata. Ujian ini berupa udul. Udul itu menurut saya pas adzan maghrib itu diambek dan pohon pisang itu terangkat panah. Mungkin ditinggal sebentar, dibalani pun buat ada. Ditinggal masjid tapi ya dibalani pun mampu. Ini ujian Bapak Ibu Rahman. Dan terus istilahnya ayo pilih putra atau pilih jamaah. Dan kisahnya menurut saya kalau ngaji awal-awal musim penghujan kemarin di lorong itu mundur kira-kira itu kok ke atas itu nyuruh putra gitu. Ini waktunya hanya waktu pas maghrib dan maghrib. Jadi nopo yang ujian nyata. Tapi nek ulur aman dulu, ulur buat pas maghrib ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah tertimpah kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang kitab sholat yang si kaifiyatus sholatil maktubah, tata cara sholat wajib, maka malam hari ini akan kita lanjutkan dalam kitab sholatil Jumu'ati wal Jama'ati,
kitab sholat Jumat dan sholat jamaah, jamaah dan Jumat. Nah ini kitab ini ataupun ini diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang tahun 1956. Jadi yang ini sudah Indonesia Merdeka dan namanya sudah Muktamar, bukan kongres lagi, tapi sudah Muktamar Muhammadiyah ke-33 yang dilaksanakan di Palembang. Ini salah satunya memutuskan sebuah tuntunan untuk warganya tentang sholat jamaah dan sholat Jumat. Yang pertama kita mulai dari mukadimah dulu. Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita setidaknya 3 hal. 1. Mendirikan sholat. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat. Nah, yang ketiga dalam ayat ini disebutkan dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya kita kalau rukuk, kalau sholat itu bareng-bareng, atau bahasa lainnya berjamaah. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, berarti sholatnya berjamaah. Nah ini salah satu dalil dari Quran yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah ini ya berdasarkan dalil Quran ini. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lalu yang kedua, ini ada ayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati tabdulu sholatal fardhi bi 27 darajah. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholat berjamaah itu melebihi keutamaan sholat sendirian dengan 27 derajat atau 27 kali lipat. Ini hadis ini sering kita dengar. Jadi kalau kita membaca hadis ini, kalau kita sholatnya berjamaah, itu pahalanya kita 27. Kalau sendirian berarti pahalanya 1 kali 27 kadang dengan ibu 27. Maka untuk itu ini salah satu keutamaannya. Kalau kita sholatnya berjamaah, pahala kita itu 27. Oke, ada satu kisah oleh orang-orang terdahulu. Salah satu salafus saleh, ada seseorang yang memang orang ini tertib jamaahnya, tidak pernah tinggal jamaah. Sampai suatu ketika orang ini kedatangan tamu, yang tamunya ini pertamanya pas waktunya sholat. Karena non sewu pengewo tidak kemudian mengajak tamunya, tapi ditunggu sampai pulang. Tamunya ditunggu sampai pulang. Ketika tamunya pulang, ternyata sholat jamaah sudah usai. Nanti masjid pun bubar. Nah, karena orang ini tahu, sahabat ini tahu, pahalanya sholat berjamaah yaitu 27 derajat atau 27 kali lipat daripada sholat sendiri, maka yang dilakukan adalah beliau kemudian sholat isya, tapi di pengke tuliku.
Untuk apa? Untuk mengejar pahalanya sholat jamaah. Sampai melakukan itu. Nah, ini pun ngalami sholat tarawih nih Pak. 4 rakaat itu. Nah, singkat cerita kemudian setelah melakukan sholat ini kesampaian tertidur. Ternyata dalam tidurnya orang ini bermimpi bahwa dia melakukan perjalanan bersama sahabat-sahabat yang lain, naik kuda. Akan tetapi yang aneh adalah kuda-kuda sahabat yang lain itu larinya kenceng, sehingga sampai tujuan itu duluan. Sedangkan kuda yang dia naiki itu rojo pileran atau dados ketinggalan sampai yang terakhir, yang lain sudah sampai. Ketika baru sampai itu tanya kepada sahabat yang lain, "Wahai para sahabat, kenapa kuda kalian cepat-cepat? Sedangkan kudaku lambat sehingga aku tidak bisa mengejar kalian." Apa jawab para sahabat dalam mimpinya itu? Wahai rahimahullah, mereka menjawab, "Bagaimana engkau akan mengejar kami? Wong kami sholatnya berjamaah, engkau sholatnya sendirian." Waktu langsung dia bangun menangis jadi-jadi. Artinya apa? Bahwa ternyata sholat yang sudah dipikir pitulikur wau tetap tidak bisa kejar pahalanya orang yang sholatnya berjamaah. Napa mulai boten berjamaah. Omai gedrok magro mobile kinclong, bojone ayu ade moblok musola masjid lah kok padha. Maka ini kemudian sekarang masjid itu kata sae-sae. Tapi kadang kita lupa untuk memakmurkan masjid. Padahal tadi keutamaannya salah satunya itu ya, pahalanya 27 derajat. Sama-sama sholatnya. Tapi kalau berjamaah pahalanya 27 derajat. Bahkan ada ulama lain yang mengatakan ini pahalanya nggak pas 27, pas betul. Bisa jadi pahalanya lebih. Atas datang Jawa dan selalu menyampaikan ini kuat istilahnya ciloko pitulikur atau kojur pitulikur. Kalau nanti kira bu, kojur pitulikur, niku tergesnya betul kayak kojurnya pas pitulikur itu gitu. Tapi menunjukkan ke sana banyak dan dengan istilah ciloko pitulikur atau kojur pitulikur. Ada juga judul lagu, ini sami mana membuat judul lagu judulnya Gingsul Pitulikur. Ini buatan tadi saya gingsulnya tapi pitulikur itu gimana? Itu mungkin menunjukkan banyak, menunjukkan mati dan lain sebagainya. Intinya 27 ini kata salah satu ulama itu tidak pas 27, bahkan bisa lebih. Artinya apa? Pahala sholat berjamaah itu jauh lebih banyak daripada sholat sendirian. Ini hadis ya. Hadis yang kedua yang tidak kalah penting dan kita sudah sering mendengarnya, yang diriwayatkan oleh enam ahli hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari enam ahli hadis ini meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna athqala sholatin 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajr." Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah sholat isya dan sholat subuh. Jadi ini bahasanya Nabi, bagi orang munafik yang paling berat dilakukan adalah sholat isya dan sholat subuh. Tapi apa kelanjutan hadisnya? Yang ini yang menarik. Padahal walau yang lalu nama fihi walau atau huma walau
Jika mereka mengetahui akan keutamaan kedua sholat tersebut secara berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ini bahasanya Nabi. Kalau kita tahu pahalanya sholat isya dan sholat subuh berjamaah, itu ibaratnya labuk direwangi nonsewu berakan saking griya kita siap. Maka kadang-kadang ini kalau kita baca hadis begini rada boten bener. Maka saya kasih gambaran. Misalnya pun kalau pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu, situ saya beda cukup sholat wonten ing Masjid Al-Hakim akan mendapatkan satu orang mendapatkan 1 unit mobil Avanza. Mobilnya pun dijejer-jejer, pun buat usah diundi. Anggere sing teko entuk siji-siji, sak kakang mangkat kabeh entuk kabeh. Kita saking griya teng masjid berangkat pun apa boten. Nek kula nggih murah kok entuk mobil. Kok tahu entuk bakso 10 juta boten. Niku saya puluh sewu mungkin yang di rumah yang mati sakit itu melu dibopok mesti itu. Nah ini gambarannya ketika kita tahu pahala dari dua sholat ini, niscaya kita akan mendatanginya meskipun dengan saya ingin buatan. Jadi santai mawon dan as-shalatu khairun minan naum. Kamu bener nggih. Kita dia mengajar ke kamar mandi dari teh. Tapi kalau tahu masalah itu bisa jadi kemudian kita dalam keadaan apapun kita akan. Nah inilah apa namanya sebagai ujian bagi kita. Ini apa namanya kalau kita sayangnya kita berikan. Nah yang ini akan berkeras bantuan hadisnya masih sama, hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam hadis tadi. Laqad hamamtu an amura bis salati fa tuqama thumma amura rajulan fa yusalliya bin nasi thumma talab ma'i rijalin ma'ahum khuzamun min hatabin ila qawmin la yashhaduna salata fa uharriqu alaihim buyutahum. Jadi ancaman Nabi sebetulnya cukup keras. Saya bacakan Ibrahim Makmum. Kata Nabi, mau aku rasanya menyuruh orang untuk iqamah, kemudian aku menyuruh salah seorang untuk menggantikanku menjadi imam. Ini bahasanya Nabi. Jadi Nabi hamamtu, jadi saya pengen untuk menunjuk orang sebagai penggantiku imam. Sedangkan aku kata Nabi beserta beberapa orang itu keliling ke rumah-rumah sambil membawa kayu bakar dan membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Ini bahasanya Nabi begitu. Tapi memang tidak pernah didapati dalam riwayat kemudian Nabi sampai ngobong jamaah gitu. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ternyata sholat berjamaah itu sangat ditekankan. Sampai Nabi, aku pengen gitu menggantikan salah seorang menggantikan menjadi imam. Saya beserta orang lain itu keliling ke rumah-rumah ya, dan apa namanya membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang yang tidak berjamaah. Berarti ternyata saking ditekankannya sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini apa namanya dalil-dalil tentang sholat berjamaah. Termasuk ada hadis dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tiap ada 3 orang yang tidak mau adzan dan tidak mau mengadakan sholat jamaah, tentulah ketiganya dikuasai oleh setan. Kalau ada 3 orang waktu sholat dan itu sholat kok dewi-dewi, maka kata Nabi, tentulah ketiganya dikuasai oleh syaitan. Selama ada barengannya, lebih baik kita sholatnya berjamaah.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya sebelum kita masuk kepada sholat berjamaah, ada bab tentang adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah ini ternyata ada tuntunannya untuk kemudian kita pelajari. Yang pertama, idza hadara waqtu sholatil maktubati falyu'adzin ahsanukum shautan. Bila waktu sholat fardu telah tiba, hendaklah orang yang terbaik suaranya di antara kamu menyerukan adzan. Jadi sebetulnya tuntunannya orang yang menyerukan adzan adalah orang yang terbaik suaranya. Bahkan dalam hadis Nabi itu juga Nabi memanggil beberapa pemuda, suruh adzan satu-satu, nanti yang paling bagus dijadikan muadzin. Tapi ini saat ini kadang-kadang kebalikan Bapak Ibu rahimahullah. Sing adzan itu malah sing siba-siba, sing suaranya pun telas-telas. Sedangkan yang muda-muda dari malah tidak ada. Jadi yang paling bagus itu yang ini. Nah, ada satu kisah menarik Bapak Ibu rahimahullah sebelum syariat adat kita yang kita kenal sekarang ini. Ternyata dulu zaman itu ketika awal-awal Islam, Nabi Muhammad itu juga belum mendapatkan wahyu tentang yang memanggil untuk orang sholat berjamaah. Akhirnya karena belum ada syariat yang baru, artinya Islam itu bagaimana, maka pada saat itu umat Islam menggunakan lonceng untuk memanggil orang sholat berjamaah. Mungkin akan Jawa diganti ketongan sholat berjamaah. Sebelum ada. Jadi pakai lonceng, yang mana lonceng sendiri juga dijadikan oleh umat Yahudi dan Nasrani untuk memanggil kepada ibadah mereka. Nah, tapi karena yang belum ada, jadi Islam pakai lonceng dulu. Sampai suatu ketika ada satu sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Suatu ketika beliau bermimpi. Dalam mimpinya ini, Abdullah bin Zaid melihat ada orang yang menenteng lonceng. Karena tadi lonceng dijadikan alat untuk memanggil orang untuk berjamaah, Abdullah bin Zaid kemudian dia inisiatif tanya kepada yang bawa lonceng tadi di dalam mimpinya tadi, Pak, loncengnya dijual atau buatan? Lalu orang yang membawa lonceng tadi menjawab, untuk apa? Abdullah bin Zaid menjawab, untuk memanggil orang kepada sholat. Maka orang yang membawa lonceng tadi dalam mimpinya tadi mengatakan, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih baik daripada itu? Lalu kemudian ternyata orang ini mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid lafaz adzan mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai yang terakhir. Nah, sampai akhir adzan yang kita kenal sekarang. Nah, ketika itu besok paginya kemudian sahabat ini itu lapor kepada Nabi, wahai Nabi, saya didatangi oleh orang seperti ini, bawa lonceng seperti ini. Ya, mengisyaratkan kepada saya untuk mengganti yang tadinya lonceng itu diganti lafaz seperti ini ya Rasulullah. Bagaimana menurut pendapat? Apa jawab Nabi mengatakan sesungguhnya itu adalah kabar yang nyata. Jadi pesan yang nyata dari Allah. Maka di dalam masalah itu Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz ini kepada Bilal bin Rabah untuk dikumandangkan sebagai adzan, memanggil orang untuk sholat berjamaah.
dan tidak pakai lonceng terus kemudian ini salah satu sebenarnya kenapa ada tadi. Tadinya pakainya lonceng terus kemudian yang mimpi kata juga mimpinya itu adalah mimpi yang benar. Kemudian ya diajarkan. Maka setelah itu kita mengenal bahwa yang namanya lafaz adanya seperti yang sekarang. Allah. Baik. Selanjutnya rahimahullah, di dalam adzan waktu sholat subuh hendaklah sesudah menyerukan hayya 'alal falah mengucapkan as-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, ini rahimahullah tuntunan kalau kita sholat subuh itu membaca as-sholatu khairun minan naum. Artinya apa? Bahwa rahimahullah sholat lebih baik daripada tidur. Ini khusus di sholat subuh. Ada memang bahwa rahimahullah klasifikasinya tentang sholat ini, subuh atau fajar ini. Jadi di beberapa daerah itu memang adzannya 2 kali. Adzan yang pertama itu biasanya jam 3. Kalau kami di pondok dulu jam 3 ini digunakan untuk santri-santri sholat tahajud. Adzan yang pertama itu. Nah, adzan yang ada as-sholatu khairun minan naum yang itu adzan yang pertama ini. Karena tujuannya untuk membangunkan orang dari tidur. Lalu kemudian adzan yang kedua, kalau tadi adzan pertama sekitar jam 3 dan itu, adzan yang kedua ini adalah adzan untuk mengetahui sudah masuk waktu sholat subuh. Maka di adzan yang kedua ini tidak pakai as-sholatu khairun minan naum. Karena dalam kondisi bayangan orang itu sudah pada bangun, dan adzan ini untuk menunjukkan sudah masuk waktu subuh. Jadi ada itu adzan pertama dan adzan. Baik, selanjutnya, nah ini yang mungkin belum banyak dipraktekkan, tapi ini perlu kami sampaikan kepada Ibu rahimahullah. Dan apabila hari hujan atau malam sangat dingin, sebagai ganti daripada ucapan hayya 'alas shalah, hendaklah diucapkan shollu fi rihalikum, shollu fi rihalikum. Jadi kalau hujan kemudian sang muadzin ini ketika adzan itu masih hujan, selesai adzan juga masih hujan lebat, maka boleh diganti ucapan yang tadinya hayya 'alas shalah itu diganti dengan shollu fi rihalikum. Shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Ini untuk mengganti kata-kata hayya 'alas shalah yang artinya mari kita sholat. Kenapa ini salah satu dalilnya? Dan kenapa ini harus disampaikan? Karena nanti kadang-kadang kalau tidak atau belum mengetahui ini, jadi tidak tahu ternyata ada boleh sholatnya di rumah kalau dalam hari hujan atau sangat dingin. Ya, baik. Dalam hadis disebutkan Ibnu Umar menyerukan adzan untuk sholat pada suatu malam yang dingin dan berangin. Maka dia menyerukan ala shollu fi rihal, ala shollu fi rihal. Artinya sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Lalu kemudian setelah shollu fi rihal ini, berarti ini tuntunannya adalah
orang yang berada di rumah ketika hujan lebat maka boleh sholatnya di rumah. Sedangkan yang ada di masjid bagaimana? Juga ada keutamaan, ada rukhsah. Orang yang sudah berjamaah di masjid, udaranya masih deras begitu sampai ayat terakhir, lalu imam mengatakan ayo kita jamak sholatnya, sang maghrib menghormati lalu sholat sholatnya di jamak. Jadi yang di rumah itu boleh sholatnya di rumah, yang di yang di masjid itu sholatnya boleh di jamak. Ini salah satu bentuk betapa agama Islam ini sayang kepada kita. Meskipun tadi di awal disebutkan yang namanya sholat berjamaah itu seolah-olah sangat ditekankan, sunnah muakkadah, sampai dicari-cari. Tetapi ternyata agama kita juga mengatur. Meskipun begitu, tapi kalau hujan itu kita sholatnya di rumah. Kalau sudah terlanjur di masjid, boleh di jamak. Misalnya maghrib sama isya, boleh di jamak maghrib dan langsung. Laban itu pas ada isya di masjid lain bagaimana? Ya kita tidak perlu sholat lagi karena sudah di jamak. Nah, ini lari-lari pondok itu pas hujan datang maghrib hujan itu malah bersemangat ke masjid. Soalnya balik itu di jamak biasanya. Padahal tadi tuntunannya kalau di rumah berarti sholatnya di rumah, yang di masjid itu boleh dijawab, asalkan imam merintahkan makmum yang ikut saja untuk kemudian menjamak sholat. Sebabnya apa dijamak? Sebabnya adalah hujan. Nah, ini salah satu tuntunannya. Jadi ternyata memang dalam sholat berjamaah meskipun sangat ditekankan, tapi banyak sekali kemudahan-kemudahan. Tidak perlu dipaksakan sampai ke masjid dan baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, nah ini yang kemudian perlu kita tekankan juga. Orang yang mendengar adzan hendaklah membaca sebagaimana yang dibaca oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hendaklah membaca la haula wa la quwwata illa billah. Saya bacakan artinya, hadisnya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari Abu Sa'id bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diserukan oleh muadzin. Di muadzin bilang apa? Kita serukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya sampai pada kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau bacaannya sudah sampai situ, maka kita menjawabnya dengan la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Terus dalam hadis yang senada juga disebutkan bahwa dari Umar bin Khattab berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu salah seorang dari kamu sekalian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya sampai kepada lafaz hayya 'alas shalah, dia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah.
dan seterusnya sampai terakhir. Lalu hadisnya mengatakan yang mana ia mengucapkan la ilaha illallah yang kesemuanya itu timbul dari keikhlasan hatinya, maka ia akan masuk surga. Jadi keutamaannya kadang-kadang kita sering meninggalkan ini, menjawab ada kita diam sejenak, terus kemudian sambil membaca tadi Allahu Akbar kita baca dan seterusnya. Apa balasannya, apa ganjarannya tadi? Kalau kemudian kita melakukan itu dengan keikhlasan hati kita, maka niscaya dia akan masuk surga. Dengan modal menjawab ada. Terus mungkin ini karena sudah tahu ilmunya dan utamanya luar biasa, monggo dengan Anda kita diam sejenak, kemudian kita berdoa. Menjawab Anda. Baik, yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga terkait tentang malam yang sangat dingin. Dan apabila hari hujan atau malam sangat dingin, maka sebagai ganti daripada ucapan hayya 'alas shalah, hendaklah dia mengucapkan jadi waktu ketika dia ada dijawab untuk kemudian punya keutamaan agar bisa masuk surga. Jadi ternyata ini amalan yang menurut saya mungkin simpel, tapi banyak yang kemudian tidak melaksanakan ini. Padahal utamanya luar biasa, bisa masuk surga. Nah, lalu kemudian bagi yang dirahmati oleh Allah, ini masih terkait tentang adzan dan iqamah tadi. Dan sesudah adzan selesai, masing-masing dari muadzin dan pendengar hendaklah bersolawat kepada Nabi SAW seraya berdoa, Allahumma Rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Jadi kalau sudah selesai adzan, kemudian kita berdoa, bersolawat, kemudian berdoa. Berdasarkan hadis riwayat jamaah dari Abdullah bin Amr bin As bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendengar seruan muadzin, maka katakanlah sebagaimana yang ia ucapkan, lalu bacalah sholawat untukku, karena barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali lipat. Kemudian mintalah wasilah untukku kepada Allah, karena wasilah itu suatu kedudukan di surga yang hanya diberikan kepada seorang hamba Allah. Dan aku mengharapkan agar akulah hamba itu. Maka barang siapa memintakan wasilah untukku, niscaya ia akan memperoleh syafaat. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa sehabis adzan berdoa Allahumma Rabba hadhihi da'watit tammah dan seterusnya sampai akhir,
maka niscaya ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Jadi dari amalan adzan sendiri, rahimahullah, satu, kita jawab adzan, kita ikhlas jawabnya, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka niscaya kita akan masuk surga. Dua, setelah adzan selesai kita bersolawat kepada Nabi dan juga berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Tadi utamanya kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Yang mana syafaat ini yang kita tunggu-tunggu, pertolongan yang mana diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Yang kadang-kadang amalan-amalan ini sering kemudian kita tidak ngeh, padahal pahalanya luar biasa. Jawab adzan sambil kemudian kita berdoa. Lalu selanjutnya dari rahimahullah, dan hendaklah berdoa di antara adzan dan iqamah itu dengan doa-doa yang dipandang penting. Dalilnya karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, doa tidak akan ditolak, yaitu doa yang dilakukan di antara adzan dan iqamah. Jadi ternyata dalam adzan sendiri, sesudah kita jawab adzan, kita doa Allahumma rabbani da'wati tammah, bersolawat, lalu kemudian kita berdoa doa yang kita anggap penting, keinginan-keinginan yang mungkin ingin kita panjatkan kepada Allah, kita berdoa sesudah itu. Kenapa? Karena doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Nanti suatu ketika pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini luar biasanya Bapak Ibu rahimahullah. Amalan yang mungkin sederhana, kadang mungkin kita lupakan, fadilahnya luar biasa. Dalam adzan saja banyak sekali yang bisa kita lakukan. Menjawab adzan, bersolawat, berdoa. Kemudian apa namanya? Nanti yang terakhir adalah ketika kita selesai itu kemudian kita doa untuk diri kita sendiri, insya Allah itu tidak akan tertolak. Ini ada beberapa memang di antara waktu-waktu mustajab. Salah satunya adalah doa di antara adzan dan iqamah. Ini kita bayangkan bahwa Allah kita ke masjid sambil dengarkan adzan, jawab, berdoa, itu pahala sudah luar biasa. Jadi kadang-kadang kita dengan amalan-amalan yang kecil-kecil begini, itu malah terlupakan. Terus yang kecil-kecil ini kemudian nanti bisa memberitahukan kepada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini aturannya tentang adzan tadi. Di adzan ada iqamah, jadi kisahnya seperti itu. Insya Allah kisahnya itu kisah yang sahih begitu. Kemudian sholat berjamaah. Kita masuk kepada tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, hafidz 'ala sholawatil maktubati fi jama'atin bil masjidi aw musalla aw ghairihima. Berusahalah kamu mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid, di musola atau lainnya. Jadi ini tuntunannya, baik rahimahullah. Kita kalau mengerjakan sholat berjamaah, ya, bisa di masjid, bisa di musola, tetapi tidak boleh dilanggar. Ini apa buatan? Halo Bu?
Asal mau boten nek sholat dilanggar Bu. Boten asal. Boten nggih. Nek sholat teng langgar asal. Tapi kalau sholat dilanggar enggak boleh. Mau sholat kok dilanggar. Karena langgar ini kalau orang Jawa berarti punya langgar, kalau orang Sumatera itu berarti punya surau. Surau, kalau orang Jawa langgar. Nah, sholat dilanggar itu tidak boleh. Ini sholat yang teng langgar kan? Nah ini yang menarik Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi meskipun tadi sholat berjamaah seolah-olah ditekankan begitu sangat ditekankan harus jamaah dan seterusnya, ternyata agama kita itu memberikan ya hal yang luar biasa. Jadi tetap kemudian menghormati ya, hak-hak kita. Salah satu contohnya ini Bapak Ibu rahimahumullah dalam berjamaah. Dan jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah hingga selesai keperluanmu. Dan apabila sholat telah diiqamatkan, maka pergilah mendatanginya dengan tenang. Jadi memang kita berjamaah itu ditekankan sampai Nabi tadi mengatakan bahwa aku ingin pergi untuk membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah. Kita ikhlas, tapi ternyata di dalamnya dalam syariat jamaah itu sendiri banyak sekali kemudahan. Termasuk ini, ketika kita mendatangi sholat berjamaah, jangan tergesa-gesa sampai selesai urusanmu. Contoh ini ada hadisnya, Bapak Ibu rahimahumullah. Hadis yang pertama. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang dari kamu tengah makan, maka janganlah tergesa-gesa hingga selesai makan, meskipun sholat sudah diiqamahkan. Jadi ketika kita sedang makan, Bapak Ibu berbeda, tabung dari rokokan misalnya. Ternyata ketika qomat kita selesaikan makannya dulu, baru nanti pergi jamaah masjid. Jadi ketika kita tengah makan, kok qomat kita selesaikan makannya dulu. Ini betapa agama Islam sangat menghormati hak kita. Bahkan baru dihidangkan makanan pun itu sunahnya kita makan hidangannya dulu, baru kemudian sholat berjamaah. Kalau mau nanti sholat berjamaah sampai masjid sudah ketinggalan, ya tidak apa-apa, tinggal ditambahkan. Nah, jadi ini salah satunya. Kalau kita tengah makan, selesaikan makannya dulu, baru berjamaah. Apa hikmahnya Bapak Ibu rahimahumullah? Salah satunya agar sholat kita menjadi lebih khusyuk. Makanya dengan membedakan ada dengan tinggal. Pas sholat kepikiran, aduh kayak mau gereku berlucing teman. Jadi malah tidak khusyuk. Maka selesaikan dulu urusanmu, baru kemudian kita sholat. Saking pun harganya Islam kepada. Ini juga termasuk dalam hal-hal yang lain, terutama ibu-ibu bisa libur. Misalnya mau minta tolong ke anak laki-lakinya untuk membelikan sesuatu, oleh tukang naunya misalnya. Tetapi kalau anak kita sedang makan, itu kita tidak boleh serta-merta begitu. Nanti yang terjadi di anak kita mungkin jadi jaga atau terjadi tidak baik. Karena lagi enak-enaknya makan disuruh. Termasuk dalam berjamaah begitu. Selesaikan makan dulu, baru kemudian kerja. Yang kedua, hadis dari Aisyah yang berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi
Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sholat ketika dihidangkan makanan dan jangan sholat dengan menahan hasrat berhadas. Ini juga larangan. Satu, ketika kita sudah dihidangkan makanan, jangan sholat, makan dulu baru sholat. Kalau makanan sudah disiapkan. Terus yang kedua, dan jangan sholat dengan menahan hasrat berhadas. Besar hadas kecil. Tidak boleh kita bahasa Jawa ini terus ngambek. Allah Akbar, jadi kita prosok kentut, tapi diangkut sampai akhir. Tidak boleh menahan hasrat berhadas. Maka aturannya sebetulnya orang sholat itu kalau mau selesai buang angin itu malah dijelas-jelaskan sekalian. Tidak perlu bunyi. Agar apa? Agar jelas saya ini betul-betul kentut atau tidak. Tapi kadang-kadang masyarakat kita yang namanya kalau kentut itu malu. Udah disin-disin kancane akhir awal sholat nanti salah dia pot. Karena ngapot kudune bisa khusyuk tumakninah ya tergesa-gesa. Sambil dirodo budel-budel atau imam kok sing diwaca dawa bener. Karena sambil ngambek lagi. Jadi satu, makanan terhidang, makan dulu baru sholat. Juga ketika hasrat berhadas itu tidak boleh diangkat. Kalau memang mau ketut sekalian, bahkan bunyi sekali. Ini dalam kita kemarin sampaikan bahwa untuk apa? Untuk agar kita jelas kita ini dalam keadaan suci atau tidak. Karena caranya setan dalam membisikkan isu-isu guritas itu macam-macam, termasuk memberikan keraguan dengan cara manusia setan itu memasukkan rambutnya itu kepada dubur kita, kemudian dia tarik agar seolah-olah itu adalah kentut, padahal bukan. Jadi kadang-kadang kita merasa ini ketutnya kentutnya kok murah. Kadang-kadang itu bisa jadi itu gangguan dari setan untuk membuat sholat kita tidak khusyuk. Maka aturannya biar jelas kalau memang kentut ya kita kentutkan. Bunyi tidak apa-apa, kalau itu jelas berarti saya kan. Tidak, dia pergi kurang. Akhirnya malah perutnya sakit, gerusak-gerusuk, gundel kali sedikit. Padahal tidak apa-apa, kita bentar nanti wudhu lagi sholat. Ini baru rahmatullah terkait tentang sholat berjamaah yang di awalnya. Nah, yang menarik lagi yang terakhir yang perlu kami sampaikan, dan berjalanlah ke masjid dengan sakinah, tenang, tentram, tidak boleh terburu-buru. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, apabila kamu telah mendengar iqamah, maka berjalanlah mendatangi sholat jamaah dan hendaknya berjalan dengan tenang dan tentram. Dan janganlah terburu-buru. Maka apabila kamu dapat menyusul, sholatlah untuk mengikuti imam, sedangkan yang sudah tertinggal maka sempurnakanlah. Ini rahmatullah yang terakhir. Jadi ternyata kalaupun sudah qomat pun kita tidak boleh ternyata tergesa-gesa. Kurang benar apa? Ya, dalam Islam ini ternyata memikirkannya luar biasa. Tidak boleh tergesa. Tapi karena ada hadis ini juga kita tidak boleh kemudian terlalu terlena. Kenapa kok santai wae izin komat takbir. Nah, akhirnya sholatnya kemudian dilakukan. Saya berikan salah satu ilustrasi bahwa Ibrahimahullah cara memahami hadis-hadis ini tadi kadang-kadang memang kita harus menggunakan contoh kasus ya. Contoh begini. Ini coba biar kita
Ini terkait tentang berjalan ke masjid dengan sapi. Ada seorang saudagar kaya yang punya 2 anak, Bapak Ibu. Saudagar kaya ini merasa bahwa dirinya itu sudah dekat dengan kematian, sedang sakit terbaring. Nah, suatu ketika singkat cerita, dia karena sudah merasa dekat dengan anaknya, dia panggil kedua anaknya masing-masing satu. Jadi diberikan hadiah berupa ruko di pasar. Nah, singkat cerita, sang ayah ini memberikan wasiat kepada anaknya, wahai anakku, kalau ingin maju usahanya lancar, maka kalau istilahnya tadi, jadi kalau dalam datang ke masjid itu diibaratkan 2 anak saudagar ini, kalau ingin usahanya lancar, dagangnya lancar, maka dengarkan wasiat Bapak. Apa wasiatnya? Kalau pergi ke ruko bekerja, jangan sampai kulitmu terkena matahari. Dan kalau pulang, jangan sampai kulitmu terkena matahari. Jadi wasiatnya kalau ingin dagangannya lancar, maju usahanya, tadi berangkat jangan terkena matahari, pulang jangan terkena matahari. Akhirnya betul, singkat cerita, ayahnya meninggal dunia, kemudian kedua kakak adik ini punya rukunya masing-masing. Sang kakak orang yang pertama kemudian berpemikiran menjalankan wasiatnya ayahnya. Saya kalau berangkat ke ruko tidak boleh kena matahari, naik motor aku tak mau Grab, pakai mobil, kancingnya tidak terkena matahari. Ketika pulang juga begitu, jangan sampai terkena matahari. Pulang juga naik Grab, pulang pergi naik Grab. Tetapi kemudian tidak sampai 1 tahun usahanya malah entah saya digo ke Grab itu. Nah, di sisi lain usaha adiknya ini malah maju. Semakin banyak yang datang, semakin banyak pelanggannya, tokonya semakin ramai. Lalu kakaknya tanya, "Dek, kok punyamu maju?" Saya menjalankan wasiatnya ayah ke usaha saya nanti. Apa rahasianya? Adiknya menjawab, "Loh kan, saya juga menjalankan nasihat ayah. Wasiatnya ayah saya kerjakan sebaik-baiknya." Apa maksudnya? Ayah mengatakan kalau saya berangkat ke ruko, kulitnya tidak boleh kena matahari. Maknanya berarti saya berangkatnya sebelum matahari terbit. Bersyukur langsung motor, sehingga sampai ruko tidak terkena matahari. Begitupun pulangnya, saya pulang biar tidak terkena matahari, saya pulangnya setelah matahari terbenam. Sehingga toko adiknya ini karena buka lebih awal, tutup paling akhir, tambah maju banyak pelanggannya. Sama-sama dapat wasiat, tetapi cara memahaminya berbeda. Sama dengan hadis tentang sholat jamaah ini, Pak. Kalau makan, selesaikan makan. Kalau pergi ke masjid tidak boleh tergesa-gesa. Itu kalau kita pahami dengan cara pandangnya kakak yang pertama tadi, maka kita akan mengatakan lagi komat misalnya dengan berapa cik komat, terus datangnya ke masjid, orang itu tidak boleh tergesa-gesa. Jadi salah. Maka pemahamannya sebagaimana hadis yang tadi. Gimana caranya saya pergi ke masjid dengan tumakninah, dengan tenang, dengan sakinah, dengan tenang?
Maka saya berangkatnya ke masjid itu ya, ketika masuk waktu sholat. Artinya berangkat lebih awal. Maka kalau kita berangkatnya lebih awal sampai nanti kemudian bisa mendengarkan dan kita bisa gelar-gelar juga. Tetapi kalau kita berangkatnya pun komat lebih wudu, wah itu wudu ini langsung cepat menuju ke masjidnya itu yang sebetulnya di. Jadi mendatangi dengan sakinah itu ya sebisa mungkin kita datangnya sebelum iqamah sehingga jalan yang bisa sakit. Ini bagi rahmatullah ilustrasi tentang sholat berjamaah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan masih dalam kitab sholat berjamaah. Meskipun sholat berjamaah ini hukumnya bukan wajib fardu ain, tapi adalah sunnah yang sangat ditekankan. Mungkin ini bagi rahmatullah, kalau ada pertanyaan atau diskusi monggo bisa disampaikan. Ada pertanyaan Ibu? Mata? Buatan apa dulu? Kalau tidak ada, monggo. Sholat apa? Berjamaah di masjid. Hukumnya baik. Saya jawab begini, Bu. Ini perlu kami sampaikan begini. Hadis memang mengatakan begini. Sebaik-baik sholat seorang wanita itu sholat di rumahnya. Sholat seorang wanita adalah sholat di rumahnya. Tetapi bagi rahimahullah perlu kita pahami kenapa hadis ini, ya, apa peristiwa yang berada di balik hadis ini, asbabul wurudnya apa. Kalau kita lihat dahulu, ternyata menurut saya zaman dahulu itu kenapa wanita sangat minimal keluar, sangat betul-betul dilarang untuk keluar. Ketika keluar harus pakai mahram dan lain sebagainya. Karena pada saat itu lingkungannya, daerahnya itu memang daerah yang berbahaya. Satu bisa kena fitnah, sebagaimana bahkan Siti Aisyah sendiri pernah kena fitnah. Gara-gara satu rombongan sama Nabi ketika itu Aisyah ditandu. Karena Aisyah itu ditandu, dia waktu itu rombongan istirahat sebentar, dan Aisyah kemudian izin kepada yang nandu untuk pergi buang hajat. Setelah selesai dia balik. Nah, ketika dalam tendanya, dalam tandunya itu, dia baru kali kendut. Kalau pusengnya terpundi, ternyata ketinggalan di tempat dia buang air.